Makasih ya. Kamu masih kuat kan, Nay? Lagi deh. Nailah. Nanti kalau kita udah sampai sana, kita baru telepon papa mama kamu ya. Aku mau minta maaf, aku harus kayak begini. Papa mama kamu pasti khawatir ya. Gak apa-apa, Sis. Aku yakin nanti kalau mereka udah dengar kabar dari aku, mereka pasti ngerti. Dokter tidak perlu khawatir. Saya pasti akan menjaga Nala dengan baik. Moses. Nailah, ibu punya kejutan, Nay. Dokter, anak saya nggak ada di kamarnya. Naila mana? Baju-baju juga nggak ada di lemari, dokter. Kemana Naila? Bu Marta, saat tadi saya masuk, Naila sudah nggak ada. Tapi saya menemukan ini di kamarnya. Moses. Gimana, Pak? Udah cari kemana-mana, Moses nggak ada. Iya, kemana anak itu? Halo? Ya, betul. Baik, saya segera ke sana. Baik, terima kasih ya. Pak, ada apa? Moses, Ma. Ada apa, Pak? Dia bawa pergi Naila dari rumah sakit. Sini aja ya. Nih, Nela, mau apa nih? Nih, Nela, Nela. Jadi karena Anda tidak setuju putri saya menikah dengan Moses, lalu Anda menyuruh Moses kuliah di luar negeri. Begitu? Begitu? Dan karena ini, Moses jadi nekat dan melarikan Naila. Pakai otak. Pakai otak. Katanya Anda ini seorang dokter. Kalau sudah begini bagaimana kita bisa menemukan mereka? Pak, saya mengerti perasaan Bapak. Yang sakit itu putri saya, bukan anak Bapak. Bukan. Jadi Bapak tidak akan pernah mengerti apa yang saya rasakan. Jangan pernah bilang Bapak mengerti perasaan saya, karena Bapak tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Pak, udahlah Pak, jangan marah-marah begitu Pak. Gak ada gunanya Pak. Pak, Bapak, mendingan sekarang kita mikir Pak. Di mana kita bisa menemukan mereka. Iya Pak ya.
Dok, Nela, dok, Nela. Moses, kamu lupa dulu tante bilang apa sama kamu, hah? Tante kan bilang, Naila itu sangat lemah. Dia tidak seperti dulu lagi tenaganya. Kamu ini gimana sih? Lihat. Sekarang malah dia makin parah. Kamu nih egois. Kamu sangat egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan Naila. Maaf, Tante. Keluar. Saya mau bicara sama kamu. Kamu tahu umur Naila nggak panjang lagi. Kondisinya sangat lemah. Kamu tega bawa dia pergi dari sini? Saya tahu kamu sangat mencintai Naila. Dan saya tidak pernah melarang kamu menikah dengan dia. Tapi bukan begitu caranya. Kalau cinta kamu akan membuat umur Naila yang tidak panjang ini akan menjadi lebih pendek, sebaiknya kamu turuti saja kata-kata orang tua kamu. Jauhi Naila. Dan biarkan dia hidup lebih lama lagi. Kamu nih egois. Kamu sangat egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan Naila. Kalau cinta kamu akan membuat umur Naila yang tidak panjang ini akan menjadi lebih pendek, sebaiknya kamu turuti saja kata-kata orang tua kamu. Jauhi Naila. Dan biarkan dia hidup lebih lama lagi. Mungkin aku dan Nela memang tidak bisa bersatu. Kehadiranku hanya mengacaukan kehidupan Nela yang sudah sangat singkat ini. Memang sebaiknya aku tidak memaksa dia untuk menikah denganku. Apapun akan aku lakukan, asal Nela bisa hidup lebih lama lagi. Moses! Moses, kamu di mana? Moses? Moses, kamu di mana? Moses? Moses? Naila, Naila, sayang. Puji Tuhan, akhirnya kamu sadar juga. Moses mana? Pasti ibu sama bapak nyalain Moses ya. Itu bukan salah Moses. Itu salah Naila. Naila yang karena aku sayang sama Moses. Ibu sama bapak jangan nyalain Moses. Ya. Nah, yang kita khawatirkan cuma kamu. Moses, Papa sudah tahu semua apa yang terjadi. Kamu sudah gila apa?
Apa kamu sudah tidak punya otak lagi? Perbuatan kamu yang kamu lakukan itu adalah suatu pelanggaran yang sangat serius. Kamu membawa pergi gadis dalam kondisi sakit yang sangat parah. Papa kan sudah bilang, gadis itu cuma membawa buruk terhadap kehidupan kamu. Dan akan menghancurkan hidup kamu. Cukup! Gak bisa apa-apa lagi. Aku udah menyerah. Maksud kamu? Aku udah memutuskan. Aku gak akan menikah dengan Naila. Aku akan ikutin kemauan Papa. Kapan Papa mau aku berangkat ke Jerman? Kapan? Kamu serius? Sambil menunggu keputusan Papa, aku akan membereskan barang-barang. Maaf ya, aku udah ngerepotin kamu. Nggak apa-apa. Tapi aku janji, mulai sekarang aku nggak akan nangis lagi. Kalau kamu nangis lagi, kamu harus bayar saya 20.000. Hah? 20.000? Iya. Supaya kamu ngerasa rugi kalau kamu nangis untuk hal-hal yang nggak penting. Berani nggak? Berani dong. Naila membawa perubahan yang begitu besar dalam hidup saya. Dia bukan cuma mengajari saya akan arti cinta. Dia menunjukkan pada saya betapa hidup manusia ini begitu berharga. Tidak bisa. Pokoknya besok saya tidak terima pasien. Karena besok saya harus mengantar anak saya mengambil visa untuk berangkat ke Jerman. Tapi pasien yang mendaftar sudah ada 28 orang, Dok. Kamu ini kalau dibilangin, masa... Dr. Fritz, ini masalah sangat penting untuk hidup saya. Dengan susah payah saya membujuk anak saya supaya dia mau kuliah di Fakultas Kedokteran. Sekarang dia sudah sadar dan mau untuk berangkat ke Jerman kuliah di Fakultas Kedokteran. Maka itu saya tidak boleh lengah. Saya ingin semuanya berjalan dengan baik dan supaya dia tidak berubah pikiran lagi. Kalau begitu tolong bilang ke Dr. Hendro untuk menggantikan saya sementara. Oke? Ya. Baik. Oke. Minum. Dokter. Ben, dokter. Siang-siang kontrol. Silakan dokter. Langsung saja Naila diperiksa. Ya, silakan. Ayo anak-anak kasih tempat. Nggak perlu. Saya datang kali ini bukan untuk memeriksa Naila. Naila, ada yang ingin saya sampaikan. Tadinya saya pikir saya mau bicara empat mata dengan kamu. Tapi setelah saya pikir-pikirkan lagi, saya rasa lebih baik kalau semua juga tahu. Naila, Moses akan segera berangkat ke Jerman. Dan kali ini sepertinya tidak ada paksaan. Dia mau berangkat ke Jerman dengan kemauannya sendiri. Makasih, Dok. Makasih. Dokter udah mau menyampaikan hal itu ke saya.
bilang apa tadi? Tidak seharusnya dia bilang begitu tentang Moses di depan Naila. Dia mau bikin Naila lebih celaka lagi. Bapak jangan bicara seperti itu, Pak. Kenyataannya memang begitu. Pak, kalau memang dokter Fred mau menghasut, dia sudah bicara langsung di depan kita, Pak. Bapak memperhatikan nggak? Semenjak Naila pulang, anak kita tidak pernah ketawa lagi, Pak. Tersenyum aja enggak. Pernah nggak Bapak lihat? Hah? Kamu ngawur, Marta. Itu, dia tersenyum. Kamu lihat? Iya, tapi Bapak pernah lihat nggak senyuman Naila yang lebih menyedihkan dari itu? Kelihatannya aja mulutnya tersenyum, tapi matanya, Pak, matanya memancarkan kesedihan, Pak. Kamu mau menyalahkan aku? Ya, begitu. Hah? Kamu mau bilang bahwa aku yang sudah bikin dia jadi begitu? Maksud Ibu bukan begitu, Pak. Bapak tahu, pada saat Bapak marah-marah sama Moses, Ibu mendukung sekali. Ibu di pihak Bapak. Ibu senang, Pak. Tapi setelah Ibu pikir-pikir, jangan-jangan kita terlalu keras sama Moses. Kalau kita nggak marah-marah sama Moses, tentu anak itu tidak akan pergi, Pak. Ya kan? Dan kalau Moses nggak pergi, kita masih bisa melihat Naila tersenyum bahagia, Pak. Dia masih bisa tertawa. Naila, oke, coba tegakkan punggung ya. Tegakkan. Ya, lurus. Tegakkan. Naila, kamu harus konsen. Naila, kamu melamun ya, sampai nggak mendengar instruksi saya. Ada apa? Maaf, Dok. Ya nggak apa-apa. Saya rasa cukup dulu terapi untuk hari ini. Besok kita lanjutin ya. David. Ya, Dok. Tolong antarkan kembali Naila ke kamarnya ya. Ya, Dok. Yuk. Dok, boleh saya minta satu permintaan? Apa Naila? Tolong antarkan saya ke rumah Moses, Dok. Saya mohon, Dok. Saya mohon. Saya mohon, Dok. Naila, ambil waktu sesuka kamu ya. Saya tunggu kamu di luar. Ya, Dok. Moses. Ada Naila di dalam, dia mau ngomong sama kamu sebentar. Saya tunggu kamu di sana ya. Kamu katanya udah baik kan, Nay? Baguslah. Maaf ya, aku belum sempet. Ses, apa dengan cara begini? Kamu akan meninggalkan aku tanpa ada rencana sama sekali untuk berpamitan sama aku. Sampai-sampai aku harus mendengar berita kepergian kamu dari orang lain, Ses. Kamu gak mikir? Seharusnya kamu kasih penjelasan dulu sama aku. Aku berhak mendapatkan penjelasan dari kamu. Aku berhak, Ses. Ses, jawab aku. Kamu mau aku jawab apa lagi, Naila? Lihat tangan aku. Cincin itu udah nggak ada di sana. Kamu ngerti kan apa artinya? Apa perlu dijelasin lagi? Ses, kamu gak perlu ngelakuin ini semua karena kamu merasa bersalah sama aku. Semua ini salah aku. Memang akunya aja yang udah gak kuat. Aku gak bisa ngikutin kamu. Aku udah gak bisa selamanya ada di samping kamu.
Dan aku hanya bergantung pada alat-alat pengobatan itu, Ses. Kamu ini gimana sih? Lihat. Sekarang malah dia makin parah. Kamu nih egois. Kamu sangat egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan Naila. Kamu jangan salah sangka, Naila. Semua yang kamu ngomongin itu sama sekali nggak masuk akal. Sama sekali salah. Itu bukan alasan aku meninggalkan kamu. Aku meninggalkan kamu karena aku sadar, Naila, bahwa aku nggak sanggup mendampingi kamu. Dan aku ngerasa aku harus mulai memikirkan diriku sendiri. Dan memikirkan masa depanku. Yang baru kulihat ternyata masih sangat panjang. Karena itulah aku putuskan untuk melarikan diri dari kamu. Sebelum aku harus merasa lebih sakit lagi nanti. Nah, sekarang kamu tahu semuanya. Dan kamu boleh membenci aku. Toh, aku nggak peduli lagi. Oh, Ses, tunggu. Apa? Aku ngerti. Tapi apa aku masih boleh minta satu permintaan yang terakhir sama kamu? Apa? Ses, kita bertemu baik-baik. Dan aku harap kita juga berpisah baik-baik. Tolong, kamu ambilkan cincin ini dan putuskan aku secara baik-baik. Mulai sekarang, aku ingin kita putus. Iya. Mulai sekarang, kita putus. Nangis. Karena lebih begini. Lebih baik kan? Dengan begini. Jauh lebih baik kan? Terima kasih, Ses. Terima kasih. Udah selesai ngomongnya. Saya antar Naila kembali ke rumah sakit ya. Kamu nggak apa-apa, Naila? Saya nggak apa-apa. Tadi. Udah, Dok. Saya udah selesai. Naila!
Jangan, Dok. Naila! Aku sengaja menyakiti kamu, Nay. Aku sengaja. Tapi kenapa kamu nggak membenci aku? Kenapa harus tetap sebaik itu? Padahal akan lebih mudah buat kamu kalau kamu merasa ini semua salah aku. Akan lebih mudah buat kamu kalau kamu membenci aku, Nay. Ya, masuk. Dr. Fritz. Tumben ini. Silakan duduk. Tumben ini. Ada apa? Ini tentang Naila dan putra Anda, dokter. Hari ini saya datang untuk menanyakan di mana letak hati Anda sebenarnya dan apa Anda masih membundanya sampai-sampai Anda tega memisahkan Moses dengan Naila. Dr. Fritz, tolong jaga sikap dan ucapan Anda. Dan tolong sadari posisi Anda. Anda boleh jadi dokternya Naila, tapi sebagai seorang dokter yang menangani Naila, ucapan Anda sudah di luar batas. Karena hari ini saya datang bukan sebagai dokter dari Naila, tapi sebagai manusia yang bisa melihat dengan jelas perbedaan antara kebaikan dan kejahatan. Dari sudut pandang mana Anda melihat perbedaan antara kebaikan dengan kejahatan? Dari pandangan Naila. Tapi, pernahkah Anda mencoba dari sudut pandang saya sebagai seorang ayah yang mati-matian melindungi anaknya? Naila itu hanya menghancurkan dan merugikan anak saya. Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Justru di sanalah letak kesalahan Anda, dokter. Karena Anda benar-benar tidak tahu siapa Naila yang sebenarnya. Naila memang sakit parah. Dan nggak mungkin sembuh. Naila memang memiliki waktu yang sangat singkat. Tapi seandainya aja Anda tahu apa yang mampu dia lakukan dengan waktunya yang begitu terbatas itu. Berada di samping Naila tidak akan pernah bisa menjadi kerugian bagi siapapun juga. Berada di samping Naila adalah sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa bagai siapapun, dokter. Omong kosong. Anda boleh tidak percaya sekarang, dokter. Tapi saya berharap buku ini bisa membantu Anda untuk melihat siapa Naila yang sebenarnya. Dan betapa berharganya dia. Permisi. Saya tidak membaca buku ini. Naila. Sayang, Ibu minta maaf ya sayang ya. Karena Ibu dan Bapak sudah kasar sama Moses. Kalau saja Ibu dan Bapak tidak kasar, pasti Moses tidak akan meninggalkan kamu, sayang. Dan semua ini tidak akan terjadi. Maafkan Ibu ya, sayang. Bu, Ibu jangan minta maaf. Kan Ibu yang salah. Kan Ibu. Mungkin ini memang udah jalannya, Bu.
Bu, Apa sayang? apa aku boleh minta satu permintaan? Sebentar lagi kan Natal. Aku belum kasih kado Natal ke Moses, Bu. Aku juga kayaknya nggak bisa beli sendiri kado untuk Moses. Aku boleh nggak minta tolong Ibu beliin kado Moses? Orang itu benar-benar sok tahu. Tapi buat apa dipikirin lagi, nggak ada gunanya. Moses harus jadi dokter terbaik, titik. Dan besok dia akan berangkat, jadi aku nggak boleh mikir yang macam-macam lagi. Moses, maafkan papamu ya. Tapi papa hanya ingin memberikan yang terbaik buat kamu. Apa di dalam hatiku? Naila memang sakit parah. Dan nggak mungkin sembuh. Naila memang memiliki waktu yang sangat singkat. Tapi seandainya aja Anda tahu apa yang mampu dia lakukan dengan waktunya yang begitu terbatas itu. Berada di samping Naila tidak akan pernah bisa menjadi kerugian bagi siapapun juga. Berada di samping Naila adalah sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa. Bagai siapapun, dokter.